Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi kelas 124B06 UBSI cabang Kalimalang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah metode penelitian yang saya beri judul implementasi program rute jalur darat alternatif PT Kardik Logistik Indonesia dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Pertama ada latar belakang saya menulis metode penelitian ini yaitu masalah lintasan terpendek. Lintasan terpendek itu berkonsentrasi pada mencari lintasan dengan jarak yang minimum. Untuk menemukan lintasan terpendek tersebut, harus dari node sumber ke node yang lainnya adalah masalah mendasar ke teori graph. Dalam masalah lintasan terpendek, diasumsikan bahwa pengambilan keputusan yang pasti tentang parameter jarak waktu dan lainnya antara node yang berbeda menurut Salih White tahun 2015 halaman 86-91. Pada tahun 2000 sudah banyak algoritma mencari lintasan terpendek yang pernah ditulis. Salah satunya algoritma Dijkstra. Diterapkan untuk mencari lintasan terpendek pada graf berarah, namun algoritma ini juga benar untuk graf yang tidak berarah. Menurut Munir Renaldi tahun 2001. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma Grandy yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah dengan bobot sisi atau edge yang bernilai theta negatif. Algoritma Dijkstra melakukan kalkulus terhadap semua kemungkinan bobot terkecil dari setiap titik. Menurut Ardana tahun 2016 halaman 299 sampai 306. Dan yang melatar belakangi saya menulis metode penelitian ini yaitu semakin meningkatnya pembelian mobil besar seperti mobil bis, mobil barang, dan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kemudian kendaraan besar hingga ada di sebuah berita, kendaraan besar hingga masuk ke hutan dikarenakan driver tersesat. Kemudian juga banyak kecelakaan dikarenakan kendaraan besar. Kendaraan besar yang tidak mengetahui jalan itu akan mengakibatkan suatu hal yang besar terhadap lingkungannya. Karena kendaraan besar pada saat dia melakukan sebuah kesalahan kecil saja itu akan berdampak besar hingga menelan jiwa. Oke, selanjutnya sini ada tujuan saya membuat metode penelitian ini. Yang pertama, pastinya saya bertujuan untuk memberikan solusi dalam pemilihan lintasan alternatif pada jalan darat untuk khususnya di sini saya memberi untuk kendaraan besar dikarenakan PT Kardik Logistik Indonesia ini berkonsentrasi pada pengangkutan dalam skala besar, maka diperlukannya kendaraan yang besar pula. Yang kedua, mempercepat dalam mencari solusi lintasan alternatif dan permasalahan pengemudi atau kendaraan besar. Di sini saya bertujuan untuk mempercepat, dikarenakan kalau tidak dipercepat untuk menyelesaikan solusi maka akan berakibat fatal. Yang ketiga, memperoleh hasil akurat dan tepat sesuai dengan keadaan di lapangan. Yang keempat, meminimalisir terjadinya kemacetan, kecelakaan di lapangan. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Manfaat bagi saya sendiri, salah satu syarat kelulusan pada mata pelajaran metode penelitian untuk program studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua, sebagai objek penelitian. Membantu para pengemudi kendaraan besar, pengguna jalan, perusahaan, dan bergerak di bidang pariwisata dan angkutan barang seperti PT Kardik Logistik Indonesia ini, instansi pemerintahan, dan lainnya sebagainya, terutama bagi yang membutuhkan informasi tentang lintasan terdekat. Yang kedua, bagi pembaca. Bagi pembaca ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara membuat sebuah sistem rule jalan darat alternatif pengemudi kendaraan besar menggunakan algoritma Dijkstra.
Selanjutnya ada metode pengembangan perangkat lunak. Metode yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini menggunakan algoritma Dijkstra yang terdiri dari tahapan-tahapannya. Yang pertama ada planning, kedua ada analisis, desain. Setelah desain kemudian kita coding, kemudian setelah selesai program tersebut maka kita akan melakukan testing atau percobaan langsung di lapangan. Oke, di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup yang saya ambil untuk metode penelitian ini yang pertama terkait dalam hal menentukan jalur alternatif. Yang kedua adalah mempererat hubungan pengemudi kendaraan besar di setiap daerah, yang mana pengemudi tidak perlu lagi kebingungan dalam mencari jalur alternatif dan bantuan pada saat di perjalanan karena sudah tercantum dalam database pemrograman tersebut. Oke, selanjutnya ada kemudian bab 2 landasan teori. Konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem. Di sini tuh sistem menurut Hutahian tahun 2014, sistem adalah suatu jaringan kerja dan prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau melakukan sasaran tertentu. Sedangkan menurut Fadilah dan Roshide tahun 2018, metodologi berorientasi objek. Sistem berorientasi objek itu menurut Fadilah dan Roshide tahun 2018, metodologi adalah suatu strategi pembangunan perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai komputer objek yang berisi data dan operasi yang diperlakukan terhadapnya. Metodologi sistem yang berorientasi objek ini melalui pendekatan objek secara sistematis. Berorientasi objek itu melalui pendekatan objek secara sistematis. Selanjutnya ada konsep dasar program. Selanjutnya ada konsep dasar program. Di sini ada konsep program. Bahasa, aturan sintak dan sistematik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Sedangkan menurut Wibowo dan Enterprise tahun 2014, bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic.NET adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi untuk Microsoft.NET Framework yang berorientasikan objek, bisa dianggap sebagai evaluasi selanjutnya dari bahasa pemrograman Visual Basic standar. Oke, selanjutnya ada model pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga ada model pengembangan perangkat lunak. Menurut Sheladul dan Sukamto tahun 2018, model ini kita ambil sebagai model prototype. Menurut Salahuddin dan Sukamto tahun 2018, prototype dapat digunakan untuk menyambungkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknisi dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembangan perangkat lunak. Di sini terdapat gambaran. Pertama, kita akan mendengarkan pelanggan tentang sistem tersebut. Setelah kita sudah menangkap apa yang diinginkan pelanggan, kemudian kita akan membangunkan dan memperbaiki mockup program atau sistem tersebut. Setelah kita sudah memperbaiki, kemudian kita akan memperlihatkan secara langsung mockup yang sudah kita perbaiki sesuai dengan keinginan pelanggan tersebut.
Teori pendukung. Teori pendukung yang pertama itu ada ERD, Entity Relationship Diagram, yang memiliki RD yang memiliki komponen. Yang pertama ada entitas yang memiliki bentuk persegi panjang. Kemudian ada atribut ini memiliki bentuk oval. Untuk entitas sendirinya ini adalah suatu objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainan. Entitas ini menggambarkan suatu objek. Kemudian atribut ini merupakan atribut dan entitas ini saling berkaitan. Kemudian relasi ini menggunakan bentuk belah ketupat. Relasi ini yang menghubungkan antara entitas dan atribut. Kemudian LRS, Logical Relation Structure. Menurut Adyansyah tahun 2016, LRS merupakan transformasi dari penggambaran RD dalam bentuk yang lebih jelas dan mudah dipahami. Penggambaran LRS hampir mirip dengan penggambaran normalisasi file. Hanya saja tidak digambarkan simbol abstraktif bintang sebagai simbol primary key, kunci utama, dan foreign key, kunci tamu. Oke, selanjutnya teori pendukung yaitu UML, Unified Modeling Language. Menurut Mulyadi tahun 2016, UML adalah sebuah teknik penggambaran sistem yang menggunakan bahasa grafik sebagai alat untuk mendokumentasikan dan melakukan spesifikasi pada sistem. Oke. Di sini saya diagram UML. Teori pendukung pada diagram UML, yaitu memiliki yang pertama ada dalam UML struktur diagram. Kemudian dalam struktur diagram itu memiliki kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, komposite struktur diagram, deployment diagram. Kemudian ada before diagram, terdapat use case diagram, activity diagram, statement matching diagram. Kemudian ada instructive diagram. Di sini tuh terdapat sequence diagram, komunikasi diagram, dan teaming diagram. Selanjutnya ada bab 3. Bab 3 ini analisis sistem berjalan. Di dalam analisis sistem berjalan metode penelitian saya, pertama ada tinjauan perusahaan. Di sini saya menggunakan perusahaan PT Kardik Logistik Indonesia yang berpusat pada pengantaran logistik di Indonesia. Oke. Misi dari perusahaan yang saya ambil ini yaitu kesadaran akan kebutuhan adat yang mendalam dalam fokus kami. Ini fokus pelanggan. Kemudian misi dalam kendalaan, kejujuran adalah bagian utama dari integritas kami setiap saat untuk membangun kepercayaan dalam diri mitra kami. Yang ketiga adalah mata yang diteruskan menerus untuk inovasi. Tim kami menemukan syarat untuk menjadi pemecahan masalah dan memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk inovasi dalam proses bisnis pelanggan kami. Oke, selanjutnya ada visi dari perusahaan PT Kardik Logistik Indonesia ini, yang mana visinya ini menjadikan pemainan global logistik pihak ketiga yang memiliki pengakuan regional yang memenuhi standar internasional. Menjadikan mitra
menjadikan mitra terpercaya yang tumbuh bersama sebagai penyediaan rantai pasokan, menjadikan inovator dalam proses bisnis logistik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang canggih sebagai solusi. Selanjutnya, di sini ada sejarah perusahaan. Perusahaan tersebut pertama kali dibentuk atau dibuat pada tahun 1974. Kemudian perusahaan tersebut berkembang dan memiliki nama Cardiff awalnya pada tahun 2002. Perusahaan itu masih terbilang sangat kecil. Kemudian pada tahun 2019 itu perusahaan tersebut menjadi sebuah perusahaan yang besar, dan sampai saat ini pada tahun 2019 perusahaan tersebut memiliki stability cases medical industri yang cukup sangat besar berada di Indonesia. Sampai saat ini perusahaan tersebut masih terbilang salah satu perusahaan besar di Indonesia. Oke, selanjutnya ada analisis permasalahan. Analisis masalah. Analisis masalah ini bertujuan untuk melakukan identifikasi persoalan yang muncul dalam pembuatan sistem. Dilakukan analisis masalah ini agar mampu meminimalisir kesalahan pada saat proses perencanaan program. Simulasi pencarian rute terpendek sehingga dalam pelaksanaannya bisa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta dapat berjalan dengan baik. Di sini ada analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem ini memiliki alur proses sistem seperti yang pertama ada input. Input yang pertama itu ada node tujuan kendaraan besar tersebut, estimasi pemberangkatan atau penyampaian dari node tujuan dari node asal ke node tujuan. Kemudian ada data driver agar setiap driver bisa saling berkomunikasi. Dalam proses ini ada perhitungan jarak, penentuan jarak terpendek, perhitungan waktu, penentuan waktu tercepat, dan data driver tersebut. Selanjutnya ada output. Output ini ada node awal, node tujuan, jalur tempuhnya, bobot jarak terpendek, bobot waktu tercepat, jalur yang bisa dilalui karena tidak semua jalur bisa dilalui oleh kendaraan besar. Setiap driver dapat berkomunikasi. Ini salah satu kelebihan dari sistem ini. Jadi tidak perlu memiliki atau menyimpan nomor. Jadi secara otomatis dalam sistem tersebut kita bisa saling berkomunikasi dengan driver. Selanjutnya ada alur proses sistemnya. Spesifikasi aplikasi. Sistem optimasi perjalanan rute kendaraan besar ini menentukan rute terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra's yang memberikan data dan keluaran. Selanjutnya, spesifikasi aplikasi yang kedua memberikan informasi rute terpendek dari titik awal keberangkatan menuju titik tujuan beserta nilai perhitungan jarak dan waktu tempuh. 3. Dan memberikan informasi node awal, node akhir, jalur yang ditempuh, jarak tempuh, waktu tempuh, dan antara node yang merupakan jalur yang terpendek atau dilewati. Jadi saat kita sudah melakukan perjalanan tersebut, kita bisa record atau kita bisa simpan rute tersebut. Selanjutnya ada memberikan informasi gambaran peta disertai animasi bergerak dari gambar terkait dengan jarak yang ditempuh. Jadi mudah dipahami atau mudah dibaca oleh setiap driver. Yang kelima, memberikan informasi antara driver agar saling berkomunikasi. Untuk mempercepat menyelesaikan masalahnya, maka driver tersebut harus meminta bantuan yang tepat, yaitu sesama driver kendaraan besar. Dan selanjutnya ada lingkungan operasi.
lingkungan operasi ada spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama saya gunakan ada Processor Intel Core TM i5 dengan model 42780 CPU dengan kecepatan 2,6 GHz. Kapasitas harddisknya yaitu 256 GB. Memori RAM yang digunakan sekitar 8 GB. Karena di sini kan menyimpan data-data yang lumayan cukup besar, data driver, data peta, jadi harus membuka RAM yang besar juga agar servernya tidak ngedown. Kemudian data tipe sistemnya adalah di sini saya pakai tipe sistem 64 byte yang lebih terbaru daripada 30 byte. Sini menggunakan 64 byte operasi sistem. Untuk sistem operasi server yang digunakan ada Macintosh OS Rea 10.12.4. Kemudian web server yang digunakan adalah XAMPP versi 3.2.2. Database yang saya gunakan yaitu MySQL versi 5.16. Dan saya menggunakan Google Maps JavaScript API versi 3. Oke, selanjutnya sampel kasus algoritma Dijkstra. Ini ada sampel kasusnya. Yang pertama sebagai node A. Yang sebagai node A yaitu titik awal atau titik asal alamat perusahaan pengirim barang. Jadi sebagai node asal ya pastinya di mana kita akan mengambil barang tersebut ke perusahaan pengirim barang itu sebagai node A. Kemudian yang sebagai node B itu yaitu titik tujuan ya. Titik tujuannya itu penerima barang tersebut. Karena PT ini termasuk PT besar, jadi dia itu mengirim ke setiap perusahaan. Maaf, ini sebagai node F. Kita akan menganalisa rute terpendek dari node A, node asal, ke node tujuan yaitu node F. Maka akan grafis seperti ini. Di sini ya node asal kita perusahaan pengirim barang. Kemudian kita akan mengirim ke node tujuan. Node tujuan ini node penerima barang tersebut. Oke, di sini saya akan menggambarkan tabel yang di sini label urutan. Yang sebelah kanan label jarak, kemudian yang bagian bawah itu label jarak sementara. Maka di setiap node saya akan memberi kotak seperti gambar ini. Oke, next. Setelah kita membuat graf atau tiap node itu yang sebelumnya, kemudian ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mencari lintasan terpendek atau lintasan alternatif yang sudah kita beri node atau titik jalan yang bisa kita lalui. Ini cara langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu mengisi kotak label pada titik awal dengan label urut 1 dan label jarak 0. Menetapkan label jarak sementara untuk semua titik yang dapat dihubungi langsung dari awal. Kemudian pilih titik dengan label jarak sementara terkecil. Di sini kita akan memilih titik dengan label jarak terkecil di setiap node. Nanti kita akan banding-bandingkan dan kita pilih yang mana yang lebih kecil. Dan menulis nilainya di label jarak serta tambahkan label urutannya. Yang keempat, masukkan label jarak sementara pada setiap titik yang belum memiliki label urutan dan label jarak dan dapat dihubungkan langsung dari titik yang baru saja ditulis label jarak dan label urutannya. Nilainya diisi dengan total dari label jarak dan titik sebelumnya dan jarak dari titik tersebut. Jika label jarak sementara di titik tersebut sudah memiliki nilai, maka harus kita ganti hanya jika nilai yang baru lebih kecil. Kemudian langkah kelima itu pilih titik dengan label jarak sementara terkecil dan menggunakan label jarak sementaranya sebagai label jarak dari titik tersebut serta tambahan dari label urutannya. Kemudian yang keenam itu kita ulangi langkah keempat dan kelima.
hingga titik tujuan memiliki label jarak dan label urutan. Maka pada langkah pertama adalah mengisi kotak label pada titik awal dengan label urutan 1 dan label jarak 0. Oke, kita akan mengisi label. Oke, next. Untuk melihat lebih pahamnya, kita akan melihat langsung. Label urutannya yang pertama yaitu 1 dan label jaraknya 0. Kemudian kita akan selanjutnya mengisi label jarak sementara titik yang dapat dihubungi langsung dari titik A. Kita akan mengisi label jarak yang dihubungi itu dari yang terdekat itu label jarak B, C, dan D. Oke, selanjutnya yang kedua, maka yang terpilih yaitu label jarak B dikarenakan B itu memiliki jarak yang lebih kecil 5 karena B memiliki jarak 5 dan C 6 dan D 6 dan yang terkecil adalah B, maka kita lebih melalui node B terlebih dahulu. Oke, sini kita mengisi jarak sementaranya 5. Selanjutnya kita mengisi nilai label. Yang ketiga, selanjutnya kita mengisi nilai label dan jaraknya, yaitu labelnya kedua karena ini jalur kedua. Yang pertama jalur itu A, node A, kita hapus setelah kita sudah melewatinya. Kemudian kita melalui jarak yang kedua, label jarak kedua yang memiliki jarak 5. Oke, kemudian dari B ini kita menuju F, maka bisa melalui label jarak node C yang memiliki jarak sementara yaitu 6. Yang memiliki label, kita kemudian ke node C yang memiliki label jarak sementaranya 6 dan label jaraknya yaitu ketiga karena node yang dilalui yaitu node ketiga. Kemudian jaraknya itu 6. Selanjutnya kemudian titik yang dapat dihubungi secara langsung dari titik C dan belum memiliki label jarak yaitu titik D dan titik E. Titik D dan titik E. Di sini titik D yaitu 2 tambah 6 jadi 8, yaitu karena jarak C nya itu adalah 6. 6 tambah 2 jadi 8, lebih besar jika dibandingkan dengan nilai jarak sementaranya dimiliki oleh titik E. Di sini titik E itu memiliki jarak dari titik C karena terpilih node D karena memiliki jarak sementara lebih kecil dari node F. Kemudian dari node D kita memilih jalur yang belum dilewati yaitu node F dan node E. Di sini node F memiliki jarak yaitu 6 ditambah 4, 10. Maka jarak sementara node F yaitu sementara node E ini memiliki jarak yang lebih pendek yaitu 6 ditambah 2 dan 8. Maka lebih kecil. Di sini kita akan memilih node yang kelima yaitu node E. Selanjutnya setelah
dari node E kita memilih node yang selanjutnya itu node E. Nah itu menjadi node 5 yang memiliki jarak 8. Karena titik F adalah salah satunya titik terakhir yang belum dilewati dan belum punya label jarak dan label urutan, maka langsung saja kita berikan label jaraknya dan label urutannya. Dengan begitu titik tujuannya sudah memiliki label jarak. Oke, yang terakhir ini karena semuanya sudah kita lalui, kita lewati yang belum tuh F, kita memberikan label jarak, itu label jarak yang ke-6 dan memiliki jarak 10. Oke, label jarak 10. Dan ini hasilnya. Hasil yang terpilih dari perbandingan atau yang sudah kita lalui, di sini kita akan node yang pertama itu dari node asal node A, kemudian melewati node D, setelah dari node D dan terpilih yaitu node E. Setelah node E ya kita ke node F atau node tujuannya dan memiliki jarak node asal, maka kita beri jarak 0 otomatis, kemudian jarak node D yaitu 6, ditambah 6 tetap 6, kemudian kita melalui node jarak E dengan jaraknya 2 jadi 8, kemudian kita bisa langsung ke node tujuan yang memiliki jarak dari node E ke node tujuan yang kedua, jadi jarak keseluruhan atau jarak terpendek yang kita dapati yaitu 10. Kita menggunakan teori the Dijkstra yang kita gunakan di sini. Sampel kasus yang akan saya gunakan dalam sistem ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will leave my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, you know. So why don't we just play pretend, like we're not scared of what is coming next, or scared of